Baru suara. Ya. Udah itu suara. Udah, oke ya. Sekarang kita lanjut, yaitu bilangan rasional dan bilangan irasional. Oke. Nah, di sini ada simbol n natural, jadi himpunan bilangan asli, himpunan n, himpunan bilangan asli sebagai himpunan bagian dari himpunan bilangan real ya. Bisa nanti saya sedikit, jadi bilangan real adalah gabungan dari bilangan rasional dan irasional, nanti akan ketemu ya. Nah, jadi dengan mengidentifikasi bilangan asli n ya dengan secara berulang-ulang dari bilangan 1 sebagai bilangan real juga sebagai bilangan asli. Nah, kita kenali 0 itu sebagai set, itu maksudnya himpunan bilangan bulat ya, integer. Kita mengenali 0 sebagai himpunan bilangan bulat. Ya, dia juga sebagai bilangan real ya, nyata. Kemudian untuk minus 1, default sum of minus 1. Kalau minus 1 default digandakan sebanyak n kali menjadi ya minus n. Kan? Nah, sehingga kita lanjut kita dengan perhatikan himpunan bilangan asli dan himpunan bilangan bulat sebagai himpunan bagian dari himpunan bilangan real. Oke, nah, bisa saya baca sebentar. Bilangan-bilangan real itu dapat ditulis. Bilangan-bilangan real yang dapat dituliskan sebagai bentuk hasil bagi B dengan A, B dan A-nya bilangan bulat dan penyebutnya tidak nol, ya, disebutlah bilangan rasional sebagai rasio hasil bagi dari bilangan bulat, ya, penyebutnya tidak nol. Himpunan semua bilangan rasional, ya, semua bilangan rasional tentunya di dalam bilangan real. Ini juga mubasyir akan dinotasikan dengan notasi standar yang biasa, yaitu Q. Q maksudnya quotient, hasil bagi, ya. Nah, lanjut, jadi jumlah dua bilangan rasional hasil kali dua bilangan rasional tetap bilangan rasional. Nanti itu disuruh dibuktikan di dalam latihan. Selanjutnya ada lagi sifat-sifat field yang didaftarkan ya sebagai bagian dari sesi ini dapat dibuktikan tetap memenuhi pada himpunan bilangan rasional. Nanti ada sebagai latihannya. Nah, ini mengungkap sejarah fakta ya bahwa ada bilangan real yang tidak bilangan rasional. Ada bilangan real yang tidak di dalam himpunan bilangan rasional. Berarti ada bilangan real yang tidak bisa dinyatakan sebagai hasil bagi dua bilangan bulat yang penyebutnya tidak nol. Itu akan segera muncul ya. Di dalam abad ke-6 before Christ, sebelum Masehi, yaitu pada zaman Yunani kuno, bahwa bapak matematika Pythagoras ya, Yesus belum lahir, abad 600 tahun. Di situ sudah ditemukan si Pythagoras, yaitu bahwa diagonal persegi yang sisinya satu ya, diagonal persegi satuan tidak dapat dinyatakan. Diagonalnya itu berapa? Kalau sisinya satu, persegi sisinya satu, maka diagonalnya adalah akar dari 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. Jadi akar 1 tambah 1. Jadi akar dari 2. Akar 2. Akar 2 itu tidak dapat dinyatakan sebagai hasil bagi bilangan bulat. Yaitu sudah ditemukan oleh Pythagoras 600 tahun sebelum Masehi. Nah, dengan memandang teorema Pythagoras untuk segitiga siku-siku, jadi menghasilkan
bahwa kuadrat tidak ada bilangan rasional yang menghasilkan bahwa tidak ada bilangan rasional yang kuadrat, ya. Tidak ada bilangan rasional kalau dikuadratkan hasilnya 2. Ya, saya ulangi, tidak ada bilangan rasional yang kalau dikuadratkan dia hasilnya 2. Ya, dengan kata lain, dengan menggunakan kata akar, akar 2 itu bukan bilangan rasional, ya, tetapi bilangan real karena tahu jaraknya seberapa. Nah, penemuan ini mengakibatkan sesuatu menjadi populer, bahwa matematika di zaman Yunani itu menjadi populer akibat dari penemuan Pythagoras ini, ya. Salah satu konsekuensinya ada bilangan real adalah bilangan real yang tidak ada di dalam bilangan rasional. Ya, jadi dikenallah sebagai bilangan yang tidak rasional, irasional, ya. Kita tahu bahwa bilangan nyata, bilangan real itu gabungan dari bilangan rasional dengan bilangan irasional. Nah, yang berarti mereka tidak hasil bagi bilangan bulat, maksudnya irasional ini, ya, penjelasan ini tadi. Walaupun kata irasional di dalam penggunaan bahasa Inggris modern adalah mempunyai makna yang berbeda, kan? Kalau irasional sepertinya tidak masuk akal begitu. Nah, tetapi tetap dipakai di dalam penggunaan matematika yang standar khusus untuk istilah bilangan irasional. Oke. Nah, sekarang akan dibuktikan bahwa tidak ada bilangan rasional yang kuadratnya adalah 2. Di dalam bukti itu kita akan menggunakan pengertian bilangan genap dan bilangan ganjil, ya. Ingat bahwa bilangan genap itu bilangan asli genap. Bilangan asli adalah genap jika bilangan itu berbentuk 2 kali bilangan asli. Dan suatu bilangan asli adalah ganjil jika bilangan itu berbentuk 2 kali bilangan asli kurang 1. Ya. Nah, jadi bahwa setiap bilangan asli itu hanya kemungkinan genap atau ganjil. Dan tidak ada bilangan asli yang sekaligus genap dan ganjil. Ya. Jadi itu nanti digunakan dasar untuk membuktikan bahwa tidak ada bilangan rasional yang akarnya adalah hasil akarnya adalah 2. Yang kuadratnya adalah 2. Ya. Nah, jadi dinyatakan sebagai teorema, yaitu 214. Tidak ada bilangan rasional R yang kuadratnya 2. Jadi tidak ada bilangan rasional R dengan syarat atau sedemikian sehingga R kuadrat sama dengan 2. Nah, jadi pembuktian ini pembuktian tidak langsung, yaitu on the contrary, dikontraskan. Ya. Jadi, artinya bahwa ini tidak ditulis, ya. Andaikan, ya, dengan pembuktian kontrari, ini kata keterangan, maka andaikan B dan Q adalah bilangan bulat sedemikian sehingga B per Q dikuadratkan sama dengan 2. Itu kan artinya andaikan ada bilangan rasional R yang kuadratnya sama dengan 2. Jadi dikontraskan dengan ini, dilawan pernyataan ini. Ya, nilai itu. Nah, jadi andaikan tidak benar, yaitu ada bilangan rasional R yang kuadratnya sama dengan 2, maka nanti akibatnya apa? Nah, nanti kalau akibatnya nanti adalah suatu pernyataan yang bertentangan. Berarti pengandaian ini, pengandaian ada bilangan rasional R yang kuadratnya sama dengan 2 itu salah, sehingga ini terbukti benar. Begitu, ya. Oke. Akibat dari pengandaian itu, maka dijelaskan dulu. Kalau bilangan rasional itu, kita khusus dipakai dulu yang kedua bilangan bulatnya positif. Okay. Dan tidak ada faktor persekutuan selain dari 1. Jadi maksudnya begini, kalau bilangan rasionalnya 4/6, jangan dipakai 4/6. Jadi berapa? 2/3. Ya.
Jangan dipakai minus 4 per minus 6. Ya. Jadi yang dipakai 2/3. Jadi kalau 2/3 kan faktor persekutuannya adalah hanya bilangan 1. Kalau 4/6 tadi faktor persekutuannya ya 4 bisa bagi 2, 6 bisa bagi 2. Faktor persekutuannya 2, bukan hanya 1. Jadi di sini faktor persekutuan dari kedua bilangan itu, P dan Q itu adalah tidak ada kecuali 1. Istilah lain saling prima. Ya, ini sudah terjawab mengapa. Nah, dari ini, karena ada pengandaian ini dikuadratkan. B kuadrat per Q kuadrat sama dengan 2. Kemudian kedua ruas dikalikanlah Q kuadrat. Sehingga B kuadrat sama dengan 2Q kuadrat. Inilah itu. Nah, kemudian kita lihat B kuadrat itu adalah genap. Kenapa? Ya karena 2 kali bilangan bulat. Dalam hal ini bilangan asli ya. Q kan tadi bilangan bulat, kita pakai bilangan yang positif, nanti bilangan asli, kuadratnya bilangan asli. Jadi kuadrat bilangan asli dikali 2 ya bilangan bulat. Bilangan genap. Ya, genap positif. Jadi P kuadrat bilangan genap positif. Ini. Kalau kuadrat bilangan adalah genap, maka bilangan itu harus genap. P kuadrat adalah genap, maka P itu harus genap. Kenapa? Cobalah. Jadi kan negasinya. Kalau bilangan itu ganjil, kalau dikuadratkan nanti ganjil. Ini alasannya. Kalau P-nya ganjil, maka kalau dikuadratkan P, maka kanannya dikuadratkan. Ya kan? Jadi kan 2N kurang 1 dikuadratkan, berarti 4N kuadrat kurang 4N tambah 1. Ini. Kemudian disusun dia 2 kali bilangan asli kurang 1. Ganjil. Jadi jika P adalah ganjil, maka kuadratnya ganjil. Itu akibatnya kalau kuadrat bilangan adalah genap, maka bilangan P itu adalah genap. Ya. Oke. Sekarang tadi sudah kita dapat P-nya genap. Balik lagi. Ya. Nah, sehingga apa? P dan Q tidak mempunyai faktor persekutuan 2. Karena apa? Karena tadi sudah dinyatakan di sini P dan Q adalah tidak mempunyai persekutuan kecuali bilangan 1. Nah, tadi dari pernyataan akibat tadi ini dapat P sudah genap. Maka Q tidak mungkin nanti lagi genap. Tetapi Q harus bilangan ganjil. Itulah seharusnya. Kalau P sudah genap, maka Q harus ganjil. Itu seharusnya. Ya. Oke. Sekarang kita pakai P yang genap tadi. P yang genap. Ini. P genap. Ini. Ya. P genap. Maka dapat dinyatakan sebagai P2 kali M. Ya, M bilangan asli karena P genap. Jadi kalau dikuadratkan, apa ini? Dikuadratkan P kuadrat sama dengan 4M kuadrat. Sedangkan P kuadrat sama dengan 2Q kuadrat. Jadi 2Q kuadrat sama dengan 4M kuadrat. Bagi kiri dan kanan bagi 2. Jadi Q kuadrat adalah 2M kuadrat. Apa artinya ini? Q kuadrat kembali lagi bilangan genap. Ya seperti ini tadi, kalau P kuadrat genap, maka P genap. Di sini Q kuadrat genap, maka Q juga genap. Nah, jadi apa? Di sini tadi Q adalah ganjil. Ternyata di sini Q adalah genap. Nah,
Jadi kan sudah bertentangan. Nah, jadi dari pengandaian ini, diandaikan tadi ada bilangan rasional R sama dengan P per Q, yang dikuatkan sama dengan 2, menghasilkan kesimpulan yang bertentangan, yaitu Q adalah genap, ini, dan Q adalah ganjil, ini. Jadi Q adalah sekaligus ganjil dan genap. Itu tidak mungkin, salah. Salah berarti pengandaian ini tidak boleh. Akibatnya tidak ada bilangan bulat yang kalau tidak ada bilangan bulat P dan Q yang kuadrat hasil baginya sama dengan 2. Oke. Nah, nanti akan ada lanjutannya ini, dibuktikan bahwa tidak ada bilangan rasional R yang kuadratnya sama dengan 3. Ya, berkembang lagi nanti, tidak ada bilangan rasional R. Nanti kalau pembuktian tidak ada bilangan rasional R yang kuadratnya sama dengan 3, artinya akar 3 bukan bilangan rasional, tetapi irasional, maka bukan cerita genap ganjil lagi. Di sini genap muncul karena kelipatan 2, ya. Tapi nanti cerita kelipatan bilangan 3, atau lawannya kelipatan bukan kelipatan 3, berarti tambah 1, tambah 2 bilangannya. Ke situ nanti di bawah, ya, karena ada nanti latihan, tujuannya untuk memahami ini, ya, jadi diekspansi dia. Ya, nanti secara umum menjadi R pangkat M, di sini A pangkat N, M dan N bilangan asli, ya. Nah, jadi itu untuk bilangan rasional dan irasional. Sekarang masuk ke sifat terurut bilangan real. Tapi karena perlu waktu untuk mengupload, jadi diputus dulu sampai sini videonya. Nanti dilanjut lagi. Oke.